Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas bagaimana sistematika penelitian untuk skripsi. Sistematika penulisan untuk skripsi seperti telah kita bahas sebelumnya, ada yang menggunakan metode pendekatan kuantitatif, ada yang menggunakan kualitatif. Kita akan coba bahas dulu sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kuantitatif yang banyak digunakan di jurusan ekonomi, baik manajemen maupun akuntansi. Pada penelitian kuantitatif, dalam skripsi, bagian awal dibagi dua ada bagian awal dan bagian lanjutannya. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, ya, halaman abstrak yang menggambarkan secara umum isi dari penelitian yang berupa skripsi itu. Lalu juga ada halaman pengantar yang menceritakan bagaimana Anda melakukan penelitian untuk skripsi ini, baik dari prosesnya maupun dari hasil yang didapat dari penelitian ini. Selanjutnya ada halaman daftar isi yang menggambarkan isi keseluruhan disertai halamannya. Lalu juga ada halaman daftar tabel yang merupakan lampiran yang mendukung data-data dalam skripsi tersebut. Begitu juga gambar dan grafik. Ya. Nanti berbagai penjelasan tentang bagian awal ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, bagian kedua yaitu bagian inti. Harus dipahami dan diingat bahwa penelitian sistematika penelitian skripsi ini, penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab ketiga objek dan metode penelitian, lalu yang kelima analisis pembahasan dan hasil penelitian, serta yang terakhir simpulan dan rekomendasi. Mungkin saja di tiap kampus memiliki aturan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya seperti ini. Dan Anda sebagai mahasiswa tentunya harus mengikuti panduan penulisan skripsi di masing-masing kampus. Setelah bagian inti skripsi ini akan didukung oleh daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian. Selanjutnya bab 1 tentang pendahuluan diisi oleh latar belakang masalah yang menggambarkan bagaimana atau fenomena apa saja yang muncul yang menjadi alasan Anda memilih penelitian atau judul ini. Lalu juga identifikasi masalah, di dalamnya merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang teridentifikasi saat Anda melakukan observasi di tempat penelitian. Lalu batasan masalah tentunya membatasi dari kesemua masalah yang teridentifikasi apa saja yang menjadi variabel penelitian. Setelah itu merumuskan masalah guna mengarahkan bagaimana proses penelitian ini sesuai dengan masalah yang terumuskan. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu memastikan rumusan masalah itu terjawab. Bagaimana jawaban atas rumusan masalah. Selanjutnya manfaat penelitian yang berisi tadi manfaat teoritis maupun manfaat praktis.
Bab kedua dari sistematika penelitian ini adalah adanya kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nanti akan dijelaskan. Di dalamnya, 2.1 berkaitan dengan kajian pustaka memuat tentang teori utama, grand teorinya. Dilanjutkan dengan middle teori, misalkan kalau grand teori, misalkan teori utamanya adalah tentang manajemen. Lalu middle teorinya bisa tentang manajemen SDM, ataupun manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen operasi. Lalu 213 apply teori, teori yang diaplikasikan. Misalkan dalam contoh ini ada tiga variabel yang digunakan, ya. Misalkan untuk SDM, pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Nah, berarti teori pertama, teori tentang motivasi, teori kedua, teori tentang disiplin, dan teori tentang kinerja yang ketiga. Semua teori ini didukung oleh penelitian pendahuluan dari peneliti-peneliti yang sebelumnya telah meneliti di bidang yang sama. Selanjutnya, 2.2 menggambarkan atau membahas tentang kerangka pemikiran. Nah, kalau tadi contohnya ada 3 variabel, di mana di dalamnya ada variabel X1, X2, dan Y, dari penelitian sebelumnya bisa dirujuk tentang bagaimana pengaruh X1 terhadap Y dari beberapa penelitian yang ada. Begitu juga X2 terhadap Y, dan pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Ini contoh saja, bukan berarti harus begini. Kalau misalkan hanya 2 variabel, berarti pengaruh X terhadap Y saja, ya. Ataupun dengan formulasi selanjutnya. Selanjutnya pada 2.2.4, Anda menggambarkan gambaran tentang bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, baik secara parsial maupun simultan. Nanti dibahas selanjutnya. Nah, selanjutnya 2.3 tentang hipotesis yang akan memberikan gambaran jawaban sementara terhadap masalah yang kebenarannya harus diuji secara empiris dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Di sini ada H0 atau dugaan awal, dan H alternatif dugaan akhirnya. Ya, alternatif dugaan lainnya. Bab yang ketiga tentang objek penelitian dan metodologi. Ada juga yang menulis metodologi dan objek penelitian tergantung dari panduannya. Nah, metode penelitian di 3.1 dimulai dengan pembahasan pendekatan penelitian. Apakah menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Nah, biasanya setelah ini juga ada jenis penelitiannya, ya, disertai jenis penelitian. Misalkan jenis penelitiannya tadi dibahas apakah deskriptif, asosiatif, atau deskriptif verifikatif. Nah, jenis penelitian. Selanjutnya 3.1.2 membahas tentang sumber data. Apakah data primer saja atau data primer sekunder atau dua-duanya. Lalu membahas tentang teknik pengumpulan data, baik teknik pengumpulan data dengan dilakukan wawancara, observasi, maupun kuesioner, serta kajian pustaka. Selanjutnya, membahas di bab ketiga ini tentang populasi dari objek penelitian yang akan diteliti, lalu ditarik sampelnya dengan teknik pengambilan sampel. Selanjutnya, baru pada bab ketiga di 3.1.7, Anda pastikan konsep variabel. Misalkan, variabel apa aja yang menjadi variabel independen, atau variabel dependen, atau mungkin juga lanjut selain itu variabel intervening, variabel moderator, bisa menjadi variabel yang dikonsepkan. Selanjutnya, bagaimana mengoperasikannya? Nah, di operasional variabel ini
dibahas tentang bagaimana mengoperasikan variabel-variabel tersebut dalam ruang lingkup variabelnya, ruang lingkup dimensinya, maupun konsep variabelnya, serta skala pengukuran, indikator, dan dibuat menjadi nomor kuesioner. Selanjutnya, dalam bab ketiga ini, dibahas juga tentang skala pengukuran. Ya, biasanya menggunakan skala Likert, baik 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau 1 sampai 9. Biasanya digunakan di skripsi S1 menggunakan skala pengukuran Likert dengan rentang 1 sampai 5. Selanjutnya 3110 membahas tentang transformasi data, karena di skala pengukuran yang menggunakan kuesioner menghasilkan data ordinal, perlu ditransformasikan data menjadi data interval. Selanjutnya ada langkah pengujian data berupa uji instrumen, uji asumsi klasik, ya, uji statistik maupun uji hipotesis. Nah, uji instrumen membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji asumsi klasik membahas tentang uji normalitas, heteroskedastisitas, lalu multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Dalam pada itu, setelah uji asumsi klasik dilakukan, bisa diketahui juga bagaimana persamaan regresinya, lalu diketahui juga koefisien korelasi, dan koefisien pengaruhnya. Tadi koefisien korelasi, koefisien hubungannya, sementara koefisien determinasi, koefisien pengaruhnya. Secara menyeluruh. Kalau secara pribadi, secara masing-masing parsial itu koefisiennya bisa dihitung untuk mendapatkan zero order. Oke. Selanjutnya, penelitian selanjutnya tentang uji statistik, ya. Uji statistik ini membahas tentang uji T yang bersifat parsial, lalu uji F yang bersifat simultan untuk mengetahui signifikasi, pengaruh, atau hubungan yang ada. Selanjutnya, uji hipotesis untuk menggambarkan apakah hipotesis awal atau hipotesis alternatif yang diterima dalam penelitian ini. Tadi kalau uji autokorelasi udah. Oke, selanjutnya objek penelitian menggambarkan bagaimana tempat penelitian yang akan diteliti, waktu serta jadwal penelitiannya, serta bagaimana desain penelitian ini diformulasikan untuk memulai penelitian sampai mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan dan saran. Di bab kelima, kita akan bahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian, Anda gambarkan demografi responden, jenis kelamin responden, usia responden, pendidikan responden, misalkan status responden, masa bekerja responden. Ini juga tergantung penelitian Anda ini sebagai contoh saja. Lalu hasil uji instrumen penelitian tadi, ya, baik validitas maupun reliabilitas yang digambarkan untuk masing-masing variabel. Lalu hasil uji asumsi klasik, baik uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nanti kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Lalu juga di bab 4 ini hasil persamaan regresinya digambarkan. Berikut juga koefisien korelasi, koefisien determinasi, zero order, uji statistiknya berkaitan dengan uji parsial dan uji simultan, serta bagaimana hipotesisnya didapatkan. Apakah H0-nya diterima atau ditolak, atau juga alternatifnya yang diterima atau ditolak. Pada pembahasan 4.2, pembahasan hasil, di sini menggambarkan bagaimana kondisi X1, kondisi X2, kondisi Y sebagai variabel dependen. Ini jika variabel contohnya ada 3.
lalu bagaimana gambaran pengaruhnya baik X1 ke Y, X2 ke Y, maupun X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya, penelitian ini ditutup pada bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, berapa jumlah kesimpulan yang ada? Yaitu bergantung kepada jumlah tujuan. Kalau tujuannya 3 atau 5, berarti kesimpulannya juga 3 atau 5. Begitu juga dari kesimpulan yang ada, ditarik saran yang sesuai jumlahnya, banyaknya dengan kesimpulan. Nah, pada usulan penelitian, biasanya di kampus ada yang menggunakan pola tadi 5 bab diambil 3 bab saja, atau dengan pola penetapan misalkan berkaitan dengan pembahasan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian. Berbeda dengan yang kualitatif ya, ada latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah ini untuk usulan penelitian ya, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan juga objek dan metode penelitian serta lokasi dan waktu penelitian. Demikian pembahasan tentang sistematika penulisan skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.